Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari coba kita akan bahas tentang persamaan trigonometri bagian kedua. Persamaan trigonometri bagian kedua memiliki bentuk kuadrat, yaitu bentuknya adalah sebagai berikut. Bentuk yang pertama, A dikali sin X dipangkatkan 2 ditambah B dikali sin X ditambah oleh C sama dengan 0. Yang kedua, A dikali cos X dikuadratkan ditambah B kali cos X ditambah C sama dengan 0. Yang ketiga, A dikali tan X dipangkatkan 2 ditambah B dikali tan X ditambah C sama dengan 0. Nah, langkah untuk menentukan himpunan penyelesaiannya untuk persamaan trigonometri bentuk kuadrat yaitu sebagai berikut. Langkah pertamanya, sederhanakan bentuk kuadrat pada persamaan trigonometri sehingga menjadi bentuk persamaan kuadrat paling sederhana, yaitu A kali X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, atau memiliki bentuk sederhana antara bentuk 1, 2, ataupun 3. Lalu yang kedua, lakukan pemisalan pada bentuk trigonometri yang sama. Dan cara yang ketiga adalah faktorkan dengan cara bentuk variabel, boleh menggunakan faktor ataupun rumus ABC ataupun bentuk kuadrat sempurna untuk menentukan nilai dari pemisalan pada trigonometri. Kemudian, tentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan sifat persamaan trigonometri sebelumnya. Dikatakan bahwa persamaan trigonometri sebelumnya ada 3 persamaan ya. Saat sin X sama dengan sin alfa, kemudian cos X sama dengan cos alfa, dan yang terakhir tan X sama dengan tan alfa. Contoh soal 1. Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 2 sin kuadrat X ditambah 3 kali sin X tambah 1 sama dengan 0 untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah berapa? Nah, dalam hal ini kita letakkan soalnya dulu, yaitu 2 sin kuadrat X ditambah 3 kali sin X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita sederhanakan dulu jadi bentuk kuadrat, yaitu menjadi 2 kali sin X kita pangkatkan 2 ditambah 3 kali sin X ditambah 1 sama dengan 0. Setelah mendapatkan bentuk seperti ini, ada bentuk yang sama, yaitu nilai sin X. Kita lakukan pemisalan, yaitu sin X-nya saya ganti dengan P, sehingga persamaannya menjadi 2 kali P kuadrat ditambah 3 kali P tambah 1 sama dengan 0. Nah, ketika dia memiliki bentuk persamaan kuadrat, maka difaktorkan agar mendapatkan hasil nilai P yang ingin ditentukan. Nah, caranya ada 3, boleh menggunakan faktor, boleh menggunakan kuadrat sempurna, ataupun rumus ABC yang menggunakan X1, 2. Tapi kita gunakan faktor dulu ya, karena masih digunakan sifat ini, bentuk masih sederhana. Nah, sekarang 2P kuadrat sendiri adalah 2P, kita kalikan 2P, kita bagi dengan 2. Kalau dia 6P kuadrat, 6P dibagi 6. Itu langkah pertama. Lalu yang kedua, 2 kali 1 adalah 2. Kita letakkan dulu angkanya. Nah, 2 kali 1 adalah 2. Cari 2 bilangan, hasil perkaliannya adalah 2. Kalau dijumlah, hasilnya adalah 3. Pas kebetulan 2 adalah plus 2, kita kalikan dengan plus 1. Karena plus 2 dikali 1 adalah 2. 2 ditambah 1 adalah 3. Maka setelah mendapatkan bentuk seperti ini, angka 2 di sini bisa kita keluarkan. 2P bagi 2 tinggal P, 2 bagi 2 tinggal 1, dikali 2P ditambah 1, saya bagi 2, sama dengan 0. 2 bagi 2, 1, maka diperoleh P plus 1 dikalikan dengan 2P tambah 1, sama dengan 0. Nah, nanti dapat persamaan yang pertama adalah P tambah 1 sama dengan 0. Yang kedua, 2P tambah 1 sama dengan 0. Nah, jika sudah, maka kita pindahkan ruas, nilai P-nya adalah min 1. Yang kedua, 2P sama dengan min 1, sehingga P-nya adalah min 1 bagi 2.
Dalam hal ini nilai P-nya sudah diberikan bahwa sin X sama dengan P. Kita ganti nilai P-nya, yaitu sin X sama dengan min 1. Nilai P di sini sin X sama dengan min setengah. Nah, nilai sin yang hasilnya min 1, dia terletak di kuadran ketiga. Kenapa kuadran ketiga? Karena nilai sin bernilai negatif. Nah, kuadran ketiga 180 ditambah alfa sifatnya. Sin yang hasilnya 1 adalah 90 derajat, sehingga alfa di sini, atau kita gunakan theta supaya bentuknya tidak sama, theta diperoleh dari sin yang hasilnya 1, yaitu sebesar 90 derajat. Maka sin X sama dengan sin 270 derajat. Ini yang pertama. Yang kedua, sin dari X karena nilainya diperoleh minus lagi, terletak di kuadran 3, sin 180 ditambah sin yang hasilnya setengah adalah 30 derajat. Nah, ketika dijumlah, maka nilai sin X sama dengan sin dari 210 derajat. Ada dua persamaan yang diperoleh untuk contoh soal nomor 1. Nah, tadi kita dapat dua persamaan, yaitu sin X sama dengan sin 270 derajat dan sin X sama dengan sin dari 210 derajat. Kita tahu bahwa nilai sin X sama dengan sin alfa diperoleh nilai X1 adalah alfa plus K 360 derajat. Lalu yang kedua, X2 sama dengan 180 min alfa plus K 360 derajat. Ketika diganti alfanya 270 derajat, maka X1 diperoleh 270 derajat plus K 360 derajat. Kita langsung cari saat nilai K-nya 0, maka nilai X1-nya adalah 270 ditambah K-nya kita ganti 0 dikali 360 derajat. Nanti 0 kali 360 adalah 0, ditambah 270 adalah 270 derajat. Ini memenuhi ya. Nah, saat K-nya sama dengan 1, maka diperoleh X1-nya 270 ditambah K-nya kita ganti 1 dikali 360. 360 dikalikan dengan 1 ditambah 270. Nanti diperoleh angka 630 derajat. Batas maksimumnya adalah 360. Maka untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi karena melebihi batas 360 derajat. Lalu yang kedua, yaitu tinggal ganti alfanya sebesar 270. 180 kita kurangi 270 derajat ditambah K dikali 360 derajat, maka diperoleh min 90 plus K dikali 360 derajat. Nah, sekarang kita ganti saat nilai K-nya 0, besar nilai X2-nya adalah min 90, ditambah 0 kali 360 adalah 0, maka diperoleh min 90 derajat. Ini pun tidak memenuhi, karena batas minimumnya adalah 0 derajat. Sedangkan nilai X2 yang diperoleh minus 90 derajat. Nah, kemudian saat K-nya sama dengan 1, maka X2-nya adalah min 90, ditambah 1 kali 360 adalah 360. Ketika dijumlah menghasilkan angka 270 derajat. Ini memenuhi ya. Nah, untuk K-nya sama dengan 2, kalau dimasukkan 2 kali 360 derajat sudah melebihi nilai 360 derajat pada interval. Sehingga saat K sama dengan 2, untuk X sama dengan 2 tidak perlu dicari karena tidak memenuhi. Nah, sekarang untuk yang sebelah kanan, saat sin X sama dengan sin alfa, lagi-lagi menggunakan X1 sama dengan alfa plus K 360 derajat. Lalu yang kedua, X2 sama dengan 180 min alfa plus K 360 derajat. Nah, sekarang kita ganti alfanya 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga saat K-nya 0, kita ganti ke dalam persamaan menjadi 210 ditambah 0 dikali 360, diperoleh 210 derajat.
Ketika K-nya diganti 1, maka nilai X1 menjadi 210 derajat, ditambah K-nya kita ganti 1 dikalikan 360, diperoleh 570 derajat. Ini melebihi batas, maka tidak memenuhi. Lalu yang kedua, 180 dikulang 210 derajat, ditambah K dikali 360 derajat, maka diperoleh minus 30, ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga saat K-nya 0, nilai X2-nya adalah min 30, ditambah 0 dikali 360 adalah 0, maka mendapatkan angka min 30 derajat. Padahal batasnya 0 derajat paling sederhana ya, paling kecil, sehingga nilai min 30 tidak memenuhi. Nah, saat K-nya sama dengan 1, maka nilai X2-nya adalah min 30 ditambah 1 kali 360 sama dengan 330. Ini sudah memenuhi interval. Nah, saat K-nya sama dengan 2, ketika kita masukkan ke sini, 2 kali 360 derajat menjadi 720, dikurang 30, maka nilai X2-nya adalah 690. Ini pun tidak memenuhi, karena batas maksimumnya hanya 360 derajat. Sehingga hanya nilai yang memenuhi yaitu 270 derajat. Karena kebetulan sama, kita tuliskan satu saja. Lalu yang kedua adalah 210 derajat dan yang ketiga adalah 330 derajat. Himpunan penyelesaian contoh soal 1 jika diurut dari yang paling sederhana atau paling kecil nilainya 210 derajat, 270 derajat, dan terakhir 330 derajat. Itulah nilai himpunan penyelesaian contoh soal nomor 1. Contoh soal 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 2 cos kuadrat X tambah 7 cos X dikurang 4 sama dengan 0 untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah berapa? Saya tuliskan dulu soalnya, yaitu 2 cos kuadrat X tambah 7 cos X dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian kita bentuk sederhana menjadi cos X dikuadratin dikalikan 2 tambah 7 cos X dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian lakukan pemisalan pada bentuk yang sama. Misal cos X-nya adalah A, sehingga menjadi 2A kuadrat ditambah 7 kali A dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga difaktorkan menjadi 2A, kita kalikan 2A, saya bagi dengan angka 2 sama dengan 0. Ketika angkanya 8A kuadrat, maka 8A dikali 8A dibagi dengan 8. Disesuaikan dengan bilangan yang berada di depan bentuk kuadrat. Lalu 2 dikali 4 dapat 8. Berapa kali berapa 8? Kalau dikurang hasilnya 7. Maka diperoleh 8 dan min 1. 8 kali 1 adalah 8. 8 dikurang 1 adalah 7. Ini kita substitusikan 2 keluar dengan cara distribusi. 2A dibagi 2 adalah A, plus 8 dikeluarkan 2-nya tinggal 4. Karena 2 kali A adalah 2A, 2 kali 4 adalah 8. Kita kalikan 2A min 1 sama dengan 0. Kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 habis, diperoleh A tambah 4 sama dengan 0. A sama dengan min 4, kita ganti nilai A-nya lagi sebesar cos X sama dengan min 4. Nah, dalam hal ini cos yang hasilnya min 4 langsung tidak memenuhi. Alasannya, nilai cos X pada tabel trigonometri kelas 10 maksimal 1 dan minimal min 1. Sehingga jika memiliki nilai maksimal lebih dari 1 atau minimal kurang dari min 1, maka tidak memenuhi. Ketika dapat min 4, dia bernilai kurang dari min 1, tidak memenuhi. Karena rentangnya antara min 1 sampai 1. Kemudian yang kedua, 2A min 1 sama dengan 0. 2A sama dengan 1, maka A sama dengan setengah. Nilai A sendiri adalah cos X sama dengan 1/2. Nah, sekarang kita kumpulkan ke dalam persamaan cos X sama dengan 1/2. Nah, nilai cos yang hasilnya setengah adalah cos dari 60 derajat.
Nah, bentuk nilai cos X saat dia bernilai cos alfa atau cos X sama dengan cos alfa, ada dua ketentuan. Yang pertama, X1 adalah alfa plus K 360 derajat. Yang kedua, yaitu min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ketika alfanya 60, maka kita ganti sebesar 60 plus K 360 derajat. Saat K-nya 0, maka nilai X1-nya menjadi 60 ditambah 0 dikali 360 adalah 0 menjadi 60 derajat. Saat K-nya 1, X1-nya adalah 60 ditambah 1 dikali 360, maka diperoleh 420. Ini pun langsung tidak memenuhi karena melebihi batas dari 360 derajat. Lalu saat X2 diganti alfa sebesar 60, maka menjadi min 60 plus K dikali 360 derajat. Nah, kita ganti nilai K sama dengan 0, maka nilai X2 nya min 60 ditambah 0 dikali 360 adalah 0, diperoleh angka minus 60. Ini pun langsung TM karena batas terkecilnya adalah 0 derajat, tetapi kita mendapatkan angka minus 60 derajat. Kemudian saat K sama dengan 1, maka X2 nya minus 60 ditambah 1 kali 360 adalah 360, diperoleh 360 kita kurangi 60, maka mendapatkan angka 300 derajat. Nah, sekarang kalau dimasukin K nya 2 kali 360 dikurang 60 melebihi batasnya 360 ya, sehingga cukup sampai di sini, yaitu 300 derajat. Dan yang kedua 60 derajat. Himpunan penyelesaian untuk contoh soal nomor 2, 60 derajat dan 300 derajat untuk interval 0 sampai 360 derajat. Contoh soal 3. Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tan kuadrat X min akar 3 sama dengan 0 untuk batas interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah berapa? Nah, dalam hal ini tan kuadrat X dikurang 3 sama dengan 0, maka menjadi tan X dipangkatkan 2, min 3 pindah ruas menjadi 3. Maka nilai tan X sama dengan kuadrat pindah ruas menjadi akar 3. Tapi jangan lupa kita gunakan plus minus. Yang pertama nilai tan X sama dengan akar 3, yang kedua nilai tan X sama dengan min akar 3. Nah, bentuk kuadrat yang tidak memiliki nilai tan X atau hanya memiliki bentuk seperti contoh soal nomor 3, tidak usah dilakukan pemisalan pun tidak masalah. Nah, jika sudah memiliki bentuk tan X sama dengan akar 3 dan tan X sama dengan min akar 3, kita selesaikan dengan persamaan trigonometri. Tan X sama dengan akar 3 sama saja mencari nilai tan 60 derajat. Nah, dalam hal ini X sendiri sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat untuk nilai tan. Alfanya kita ganti sebesar 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Ketika K-nya 0, maka nilai X-nya adalah 60 ditambah 0 kali 180 adalah 0. Ketika dijumlah 0 tambah 60 sama dengan 60 derajat. Lalu yang kedua, saat K-nya 1, maka diperoleh 60 ditambah 1 kali 180 sama dengan 240 derajat. Lalu saat K-nya 2, X sama dengan 60 ditambah 2 kali 180 adalah 360 derajat, maka diperoleh angka 420 derajat. Ketika batas maksimum 360 derajat, maka ini tidak memenuhi karena melebihi batas dari yang diperlukan. Lalu yang kedua, tan X sama dengan min akar 3. Tan yang bernilai minus terletak di kuadran 2, yaitu 180 dikurang theta. Tan yang hasilnya akar 3 sama dengan 60, sehingga diperoleh theta-nya adalah 60 derajat. Nilai tan X sama dengan kita kurangi menjadi tan 120 derajat. Maka diperoleh X
sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat untuk bentuk persamaan trigonometri dalam bentuk tangan. Kita ganti alfanya sebesar 120 ditambah K dikali 180 derajat. Saat nilai K-nya 0, maka diperoleh X-nya adalah 120 ditambah 0 dikali 180. 0 kali 180 adalah 0 ditambah 120. Hasilnya 120 derajat. Ketika K-nya 1, maka diperoleh 120 ditambah K dikali 180. K-nya kita ganti 1, maka diperoleh 180 dijumlah 120, 300 derajat. Ketika K-nya 2, maka diperoleh 120 ditambah 2 kali 180 adalah 360 derajat. Maka mendapatkan angka 40 derajat. Ini pun TM karena tidak melebihi batas dari 360 derajat yang diinginkan. Sehingga himpunan penyelesaiannya dimulai susun dari yang terkecil yaitu 60 derajat, kemudian 120 derajat, lalu 240 derajat, dan yang terakhir 300 derajat. Inilah jawaban dari contoh soal nomor 3. Contoh soal 4. Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri dalam bentuk 2 sin kuadrat 3x minus 60 dikurang 3 sin dari 3x minus 60 tambah 1 sama dengan 0 untuk 0 kurang dari x kurang dari 360 derajat. Dalam soal 2 sin kuadrat 3x minus 60-nya kita sederhanakan, pangkat 2-nya keluar menjadi sin 3x minus 60 kita kuadratkan. Dikurang 3 sin 3x minus 60 tetap, tambah 1 sama dengan 0 tetap. Nah, lakukan pemisalan. Dalam hal ini kita lakukan pemisalan sin dalam kurung 3x minus 60 sebagai nilai m. Sehingga diperoleh 2m kuadrat, ini kita ganti dengan m, min 3 dikali, ini kita ganti dengan m, ditambah 1 sama dengan 0. Maka kita faktorkan menjadi 2M dikali 2M, tutup kurung, saya bagi dengan 2, sama dengan 0. Nah, 2 kali 1 adalah 2. Berapa kali berapa 2? Kalau dijumlah hasilnya min 3. Maka diperoleh min 2 dengan min 1. Min 2 min 1 adalah min 3. Min 2 dikali min 1 adalah 2. Kita keluarkan angka 2 dengan distribusi 2M bagi 2 adalah M, min 2 bagi 2 adalah 1. Yang kedua tetap 2M min 1 kita bagi 2 sama dengan 0. Nah, 2 bagi 2 1 diperoleh M min 1 dikalikan dengan 2M min 1 sama dengan 0. Maka nanti dapat persamaan yang pertama M min 1 sama dengan 0, M sama dengan 1. M-nya sendiri kita kembalikan yaitu sin dari 3x minus 60 sama dengan 1. Sin yang hasilnya 1 kita ganti dengan sin dari 90 derajat. Ini persamaan yang pertama. Lalu yang kedua, 2M min 1 sama dengan 0, 2M sama dengan 1, maka nilai M-nya adalah 1 bagi 2. M-nya kita kembalikan lagi, yaitu sin dari 3x dikurang 60 sama dengan 1/2. Sin yang hasilnya setengah, sin 3x minus 60 sama dengan sin dari 30 derajat. Ini persamaan kedua, ini persamaan pertama. Nah, jika sudah mendapatkan bentuk seperti ini, kita kerjakan menggunakan persamaan trigonometri dalam bentuk sinus. Oke, sudah kita dapatkan tadi sebelumnya sin 3x minus 60 sama dengan sin 90, dan yang kedua sin 3x minus 60 sama dengan sin 30. Sesuai dengan sifatnya, untuk x1 adalah alfa plus k 360 derajat, dan yang kedua adalah x2 180 kita kurangi alfa plus K 360 derajat. X1 nya kita ganti oleh 3x minus 60
nanti menjadi 3x1 dikurang 60 sama dengan alfanya kita ganti 90 plus K 360 derajat. Ketika pindah ruas, 90 ditambah 60 ditambah K dikali 360 derajat. Maka 3x1 sama dengan 150 ditambah K dikali 360 derajat. Kita bagi 3 semua, maka mendapatkan persamaan 50, karena dibagi 3 dapat 50. 3 bagi 3 habis, tinggal x1 tambah K 360 bagi 3 120 derajat. Lalu yang kedua, x2 nya kita ganti 3x minus 60 menjadi 3x2 minus 60 sama dengan 180 kita kurangi oleh 90 plus K 360 derajat. Maka diperoleh 3x2 sama dengan, ini kita kurangi menjadi 90 plus 60, kita pindah ruas, ditambah K 360 derajat. Maka x2 sama dengan 150 ditambah K dikali 360 derajat. Kita kalikan 3 tetap ya. Kemudian kita bagi 3 semua. Maka akan menjadi 150 bagi 3 adalah 50 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Baik, persamaan pertama diperoleh x1 nya adalah 50 plus K 360 nya setelah dibagi 3 jadi 120. X2 nya 50 plus K 120 derajat. Kita mendapatkan dua persamaan untuk sin 3x minus 60 sama dengan sin 90. Karena bentuknya sama, kita ambil satu saja ya, yang ini. Lalu yang kedua, yaitu untuk sin 3x minus 60 sama dengan sin 30. Kita peroleh x1 adalah alfa plus K 360 derajat. X1 nya kita ganti si dia menjadi 3x1 minus 60 sama dengan alfanya kita ganti 30 plus K 360 derajat. Jika dipindah ruas, 30 ditambah 60 ditambah K 360 derajat, maka menjadi 90 plus K 360 derajat. Kita bagi 3 semua. 3x1 bagi 3 menjadi x1 saja. 90 dibagi 3 menjadi 30 plus K dikali 120 derajat. Kemudian untuk yang kedua, 180 min alfa ditambah K 360 derajat. X2 nya kita ganti bentuk 3x minus 60. Lalu kita kurangi 180 dengan angka sin 30 ditambah K 360 derajat. 3x2 sama dengan, kita kurangi 180 dengan 30 ditambah 60 hasil pindah dari sebelah kiri tambah K 360 derajat, maka menjadi 3x2 210 ditambah K 360 derajat. Ketika dibagi 3, maka diperoleh x2 sama dengan 210 kita bagi 3 70 derajat ditambah K dikali 360 kita bagi 3 120 derajat. Dapat dua persamaan x1 dan x2 saat sin 3x minus 60 sama dengan sin 30, yaitu x1 nya sebesar 30 plus K 120, x2 nya adalah 70 plus K 120. Pada contoh soal 4 sebenarnya diperoleh 4 persamaan, yaitu saat x1 sama dengan 50 plus K 120 derajat, x2 nya tetap sama sebesar 50 plus K 120 derajat, tetapi kita hanya ambil satu nilai saja karena memiliki dua nilai yang sama. Yang kedua, saat sin 3x minus 60 sama dengan setengah, kita peroleh dua persamaan. Yang pertama 30 plus K 120 derajat, yang kedua 70 plus K dikali 120 derajat. Sekarang kita ganti nilai K nya. Saat K nya 0, nilai x1 nya 50 ditambah 0 kali 120, 0, maka diperoleh 50 derajat. Dan x1 saat nilai K nya 0, 30 ditambah 0 kali 120 adalah 0, diperoleh 30 derajat. Lalu yang kedua, 70 ditambah 0 kali 120 adalah 0, diperoleh nilai 70 derajat. Kemudian saat K nya 1,
nilai X1 nya adalah 50 ditambah 1 kali 120 adalah 120 derajat sama dengan 170 derajat. Lalu untuk X1 yang ke tengah 30 ditambah 1 kali 120 adalah 120, diperoleh angka 150 derajat. Kemudian yang kedua 70 ditambah 1 kali 120 maka diperoleh 190 derajat. Kemudian saat nilai K-nya sama dengan 2, X1-nya 50 ditambah 2 kali 120, 240, maka diperoleh 290 derajat. X1 yang tengah, 30 ditambah 240 derajat, dapat 270 derajat. Kemudian yang kedua untuk X2, 70 ditambah 120 kali 2, diperoleh 240 derajat. Sehingga didapat nilai 310 derajat. Nah, saat K-nya sama dengan 3, maka nilai X1-nya 50 ditambah 3 kali 120 adalah 360, maka mendapatkan angka 410, langsung tidak memenuhi. X1 yang kedua, 30 ditambah 360, diperoleh 30 tambah 360, 390 derajat, juga tidak memenuhi karena batas maksimalnya adalah 360 derajat. Kemudian untuk yang kedua 70 ditambah 360 derajat diperoleh angka 430 derajat. Ini pun sama, tidak memenuhi. Sehingga nilai himpunan penyelesaian untuk contoh soal nomor 4 diperoleh nilai 50, 30, 70 sampai 310 derajat ya. Jika disusun diperoleh angka 30 derajat, 50 derajat, 70 derajat, 150 derajat, 170 derajat, dan 190 derajat. Kemudian 270 derajat, 290 derajat, dan terakhir 310 derajat. Ada 9 penyelesaian untuk contoh soal nomor 4. Contoh soal 5. Himpunan penyelesaian persamaan trigonometri 2 sin kuadrat X ditambah cos X dikurang 1 sama dengan 0 untuk batas nilai interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, pada contoh soal 5 ini ada perbedaan sedikit ya, yaitu nilainya ada yang sin, ada yang cos, dimana himpunan penyelesaian dalam bentuk kuadrat harus dijadikan dalam bentuk satu sin saja atau cos saja. Nah, karena cos sudah menjadi bentuk yang paling sederhana, kita urai nilai sin kuadratnya ya. Kita tahu sin kuadrat X ditambah cos dari kuadrat X sama dengan 1. Sifat kelas 10 pada materi trigonometri. Maka kalau kita rubah, nilai sin kuadrat X menjadi 1 min cos kuadrat X. Sehingga kita kembalikan kemari atau kita substitusikan nilai sin kuadrat X menjadi 2 sin kuadratnya kita ganti 1 dikurang cos kuadrat X ditambah dengan cos dari X dikurangi 1 sama dengan 0. Kalau dikali 2 kali 1 adalah 2 min 2 cos kuadrat X ditambah cos X dikurang 1 sama dengan 0. Maka akan menjadi min 2 cos kuadrat X ditambah cos dari X. Nah, 2 dikurang 1 menjadi plus 1 sama dengan 0. Kita kalikan minus semua. Min kali min menjadi positif 2 cos kuadrat X plus cos X dikali min menjadi min cos X ditambah menjadi minus 1. Karena plus kali min adalah min sama dengan 0. Nah, sehingga bentuknya menjadi 2 cos dari X, kita pangkatkan 2, min cos X min 1 sama dengan 0. Ketika bentuknya sudah sama, maka lakukan pemisalan nilai cos X-nya sendiri sebagai huruf lain. Kita misalkan hurufnya adalah P, sehingga persamaannya menjadi 2 kali P kuadrat dikurang P dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga ketika difaktorkan 2P kita kalikan 2P kita bagi dengan 2 sama dengan 0. 2 kali 1 adalah 2.
Cari perkalian dua bilangan hasilnya 2, kalau dikurang hasilnya 1. Malah lebih tepatnya min 1 ya. Nanti diperoleh min 2 plus 1. Karena 2 kali 1 adalah 2, min 2 tambah 1 hasilnya min 1. Maka nanti persamaan ini ketika kita distribusikan nilainya 2 ke arah kiri, 2P dibagi 2 tinggal P min 2 dibagi 2 tinggal 1 dikali 2P plus 1 sama dengan 0, kita bagi 2. 2 bagi 2 habis, diperoleh P min 1 dikali 2P tambah 1 sama dengan 0. Nanti ada persamaan sebanyak 2 buah, P min 1 sama dengan 0, P sama dengan 1, dan yang kedua 2P tambah 1 sama dengan 0, 2P sama dengan min 1, P sama dengan min 1 bagi 2. Ketika cos X nya adalah P, maka kita kembalikan lagi, yaitu nilai cos X sama dengan 1, karena nilai P nya kita ganti dengan cos X. Yang kedua, cos X sama dengan min setengah. Kita ambil nilai cos X sama dengan 1 dan nilai cos X sama dengan min setengah untuk digunakan ke dalam persamaan trigonometri bentuk kosinus. Nah, saya tuliskan kembali cos X sama dengan 1 dan cos X sama dengan min setengah. Cos yang hasilnya 1 kita peroleh nilainya sebesar cos 0 derajat ya. Dimana saat cos X sama dengan cos alfa, dia memiliki dua persamaan. Yang pertama, alfa plus K 360 derajat sebagai nilai X1. Yang kedua adalah min alfa plus K 360 derajat. Ketika cos X sama dengan cos 0, artinya alfanya diganti 0. Maka menjadi 0 ditambah K dikali 360 derajat. Dan yang kedua, min 0 tambah K 360 derajat. Ketika K-nya 0, maka nilai X1-nya adalah 0. Ditambah 0 dikali 360 adalah 0. Ketika dijumlahkan dapat 0 derajat. Dan ketika K-nya 1 kali 360 ditambah oleh 0, maka diperoleh angka 360 derajat. Ketika ada garis sama dengan pada soal, maka nilai keduanya memenuhi. Nah, dengan cara yang sama, min 0 adalah 0 plus K 360 derajat. Untuk X kedua, karena memiliki bentuk yang sama, tidak usah kita cari untuk yang kedua kalinya, karena nanti akan menghabiskan waktu saat mengerjakan soal bentuk dari penyelesaian persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke cos X sama dengan min setengah. Cos X sama dengan cos alfa memiliki dua penyelesaian. Yang pertama, X1 adalah alfa plus K 360 derajat, sehingga X1-nya kita ganti cos yang hasilnya min setengah adalah cos 120 derajat. Karena di kuadran 2 nilai cosnya adalah negatif, dimana cos yang hasilnya setengah adalah 60 derajat. Kuadran 2 menggunakan sifat yaitu sebagai berikut: 180 dikurang yang hasilnya setengah 60 derajat, maka akan menjadi 120 derajat. Dari situ asalnya. Sehingga cos X sama dengan cos alfa. Alfa kita ganti 120 derajat plus K 360 derajat. Ketika K-nya 0, maka nilai X1-nya adalah 120 ditambah 0 kali 360 dapat 0. Kita jumlahkan menjadi 120 derajat. Ketika K-nya 1, maka nilai X1-nya adalah 120 ditambah 1 kali 360 sama dengan 480 derajat. Bentuk yang kedua tidak memenuhi karena batas terbesarnya adalah 360 derajat. Lalu untuk persamaan yang kedua, yaitu min alfa plus K 360 derajat, kita ganti alfanya setelah yang di atas diperoleh, yaitu minus 120 derajat plus K 360 derajat. Ketika K-nya 0, maka nilai X2-nya
min 120 ditambah K 0 dikali 360 hasilnya 0. Maka ketika dijumlah menjadi minus 120 derajat, ini tidak memenuhi karena batas terkecilnya adalah 0 derajat, tetapi kita mendapatkan nilai minus 120 derajat. Kemudian saat K-nya sama dengan 1, maka nilai X2 nya adalah min 120 tambah 1 kali 360 adalah 360. Ketika dijumlah diperoleh 240 derajat. Ini memenuhi. Dan saat K-nya sama dengan 2, nilai X2 nya min 120 ditambah 2 dikali 360 diperoleh angka 720 derajat. 720 dikurang 120 menghasilkan 600 derajat. Ini pun tidak memenuhi. Ketika nilai K sama dengan 2 saja sudah tidak memenuhi, maka saat nilai K sama dengan 3 dan seterusnya pun tidak akan memenuhi. Nah, dalam hal ini himpunan penyelesaian contoh soal nomor 5, yaitu ada angka 0 derajat, saya tuliskan dulu. Lalu yang kecil berikutnya adalah 120 derajat. Kemudian yang ketiga adalah 240 derajat. Dan yang keempat adalah 360 derajat. Ada 4 penyelesaian, yaitu 0 derajat, 360 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat, karena nilai yang lainnya sudah melebihi batas dan kurang dari batas minimum, sehingga tidak memenuhi. Terima kasih.